Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia. Itu yang penting ya. Yang penting itu berbahagia ya. Kita sebagai orang tebusannya harus berbahagia. Jangan malah ngelokro, malah deprok, malah bingung, malah munyeng-munyeng ra ngerti tujuan karepe opo. Tetap di dalam Tuhan Yesus, berbahagia. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. What happened in my life can be experienced for you guys. To keep high spirit, thank you once again all of you who watch this video. I ask for you prayers and support so that I can keep inspiring all of you. I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and awesome. Soul Seeker, kali ini aku mau berbicara dalam tayangan ini yang sering digunakan ayat ini oleh orang-orang, oleh para pekerja Kristen, pelayan Injil yang memotivasi tentang mengusahakan kesejahteraan bagi kotamu. Tapi kita harus lebih tahu latar belakang, kita harus lebih tahu apa maksud mengusahakan kesejahteraan kotamu. Mari kita ikuti tayangan di dalam Tank of Soul Channel. Haleluya, haleluya, haleluya. If you are new to this channel, well, I'm really excited to have you guys here. First of all, let me just say that, but second of all, please subscribe guys. I'm trying to do some really special things on YouTube. Soul Seeker, Yeremia 29 ayat 1-9 berkata demikian, beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang-orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda, ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya surat itu adalah, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang atau Tuhan buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diberdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Soul Seeker, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ayat ini sangat terkenal sebagai acuan konsep doa syafaat dalam pergerakan doa nasional berdiri bagi bangsa dan negara Indonesia. Tetapi sebagian orang belum mengerti, belum memahami sama sekali arti ayat tersebut, dan bahkan memberlakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam sejarah penafsiran, baik secara biblical theology, mereka melakukan paralelitas
antara cerita pembuangan Israel, eksil, yang kemudian kembali dari pembuangan atau homecoming, melalui mengkomparkan dengan kehidupan orang-orang Kristen selama hidup di dunia ini, yang juga berada instead of semacam pembuangan dan berakhir kembali kepada Tuhan. Jadi cerita pembuangan Israel menjadi gambaran cerita kehidupan kita. Kita bisa menghayati karena kita juga berada dalam pembuangan di dalam kehidupan kita sekarang ini. Ini bukan rumah kita. Saat ini yang kita miliki bukan rumah kita yang sesungguhnya. Sebetulnya kita sedang berjalan menuju tempat perhentian yang akan datang. Dengan demikian, waktu kita merenungkan prinsip-prinsip dalam kitab nabi-nabi termasuk kitab Yeremia, kita juga bisa merefleksikan ke dalam kehidupan kita. Di bagian ini dikatakan orang-orang buangan itu diminta untuk membangun rumah, hidup dengan tenang, ayat 5 dan 7. Apa artinya? Di sini ada dorongan bahwa meskipun sebagai pengembara dan berada dalam pembuangan, tapi harus tetap berkarya di tanah pembuangan tersebut, di tanah Babel. Hal ini sama saja menjelaskan jika kita tidak ada dalam pola kekristenan yang mengawang-awang, ora teges, ora jelas, tidak panas dan tidak dingin. Orang Manado katakan lau-lau. Wong Jawa negesake ngombe wedang mondo-mondo, gawe anyang-anyangen. Itu katanya orang Jawa. Orang Jawa kalau katakan ini ora panas, iki ora panas, ora adem, iki gawe anyang-anyangen lho. Ya enggak tahu ya. Ya Pak ya, saya enggak tahu. Orang Kristen yang tidak berkarya di sini dan sekarang ini dan hanya bermimpi tentang kerajaan surga yang akan datang. Meskipun kerajaan surga memang pengharapan yang real, tetapi hanya bermimpi keadaan yang akan datang yang indah-indah saja, yang indah-indah saja. Lalu, hidup yang sekarang ini kamu tidak peduli sama sekali, karena dunia akan melayang dan lenyap. Aku ingat satu lagu dari Januar Christie, gejolak imanmu, korban kemelut diri, tak tahu apa yang kau cari, semua tak pasti. Gerak suaramu yang tak tentu arah, tak tahu apa yang kau cari, semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang, melayang, khayalanmu melayang jauh, melayang, anganmu melayang, terbawa asap nirwana. Ini lagu karangannya Dian Pramana Putra dan Dedi Dukun. Lagu ini dulu ngetop. Dan kita kok seperti lagu ini ya. Orang yang tidak berkarya itu hanya pikirannya melayang-melayang saja. Pikirannya hanya bingung, khayalannya melayang, pikirannya melayang, angannya melayang. Di zaman now ini begitu banyak orang yang pikirannya melayang, just a dream, hanya bermimpi, mimpi terus. Dan pada akhirnya dipenuhi dengan spirit resignasi, roh yang mengundurkan diri, roh manusianya mengundurkan diri. Semacam gambaran yang melihat apapun tidak ada yang abadi. Lebih baik jalani hidup ini saja, mengalir seperti air, nerimo ing pandum, ora usah susah-susah, ora usah ngoyo. Jadi sudahlah, menanti saja, menanti dipanggil pulang, wait and see. Soul seeker, banyak orang muda pikirannya keren loh, pikirannya seperti orang tua. Yaitu apa? Menanti saja, nanti tunggu panggilan Tuhan. Saya rasa ini, aduh, meleto saudara, ini tidak tepat. Ya, anak muda harus berkarya, anak muda harus punya pikiran yang ada sasaran goalnya. Tetapi dalam bagian yang menarik dikatakan, meskipun berada dalam pembuangan, mereka diminta untuk
membangun rumah untuk didiami, membuat kebun untuk dinikmati hasilnya. Jadi dalam hal ini kita jadi bisa bertanya, ini sebetulnya pembuangan atau bukan sih? Kenapa Tuhan membuang, tetapi Tuhan menyuruh untuk membangun rumah, untuk mengusahakan kebun dan sebagainya? Kalau ini di daerah pembuangan, kok kita disuruh bersikap seolah-olah berada di tempat perhentian kita? Ada pesan yang unik dalam Yeremia 29 ini yang saudara bisa aplikasikan dalam kehidupanmu di sini dan sekarang ini. Mungkin problema kita justru sedikit beda dengan mereka, tetapi soul seeker di sisi lain ada orang-orang bisa keterusan membangun dan membangun sampai menganggap dunia yang akan datang itu tidak usah dipikirkan, tidak relevan, ora dong, tidak mudeng, ora mudeng, tidak mengerti tentang dunia yang akan datang. Yang penting di sini dan sekarang paradise on earth. Waduh, surga dunia. Jikalau kita tidak mau berkarya, mendirikan rumah, membuat kebun, mempunyai istri, anak cucu di dalam kehidupan yang memang ada dalam pembuangan, ini pasti akan muncul problema yang kita tidak tahu. Karena mengapa Tuhan menyuruh ini? Pasti ada sesuatu yang penting di sini. Memang dikatakan supaya kamu bertambah banyak, supaya kamu jangan habis. Tetapi pasti ada maksud tertentu di dalam Tuhan kenapa mereka harus mendirikan rumah dan beranak cucu. Jadi dalam kehidupan ini orang hanya bisa menantikan semacam sebuah kemapanan, establishment. Bahkan terlihat ketika ada pertanyaan, "Loh kok belum menikah?" Lalu jawabannya, "Ya nanti saja menikah, kan belum mapan, belum punya rumah, gaji belum cukup, mau makan kasih batu." Itu ya kelihatannya ya masuk akal, belum mapan. Tetapi ya kapan mapannya ya toh? Tapi kenyataan di dalam Alkitab Yeremia ini, meskipun Israel cuma sementara di pembuangan, kata sementara memberikan arti 70 tahun, 1 sampai 2 generasi. Dikatakan supaya mereka di sana berkembang, mendirikan rumah, membuat kebun, beristri, beranak cucu, bertambah banyak dan bertambah dan bertambah. Gambaran ini dikontraskan dengan pengajaran nabi-nabi palsu, karena di sana ayat itu mengatakan jangan mendengar nabi-nabi palsu dengan mimpi-mimpi mereka. Apa berita dari nabi-nabi palsu tersebut? Nabi-nabi palsu mengatakan, tunggu saja, ini tidak lama kok, kita akan segera kembali ke tanah perjanjian. Kamu tidak usah terlalu terikat di sini. Babilonia ini bukan tempat kita. Kita akan segera kembali menuju tanah perhentian kita, Yerusalem. Sabar saja. Nabi-nabi palsu ini tidak diutus Tuhan. Mereka bernubuat palsu demi nama Tuhan. Dari sisi Tuhan sudah ditetapkan, sebagaimana kita baca di ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menempati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi setelah 70 tahun, baru mereka akan kembali dari pembuangan. Tapi ada nabi-nabi yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, dan mereka mengajar yang bukan-bukan, mengatakan bahwa mereka segera akan kembali. Mereka sepertinya memberikan penghiburan-penghiburan yang palsu sesungguhnya. Memang nabi palsu dan pengajar palsu selalu mengatakan yang indah-indah, yang memberikan harapan-harapan palsu yang tidak pernah akan bisa terjadi. Karena Tuhan tidak suruh, Tuhan tidak melakukan apa-apa. Itu namanya meninabobokan imannya. Lalu persoalannya dalam hal ini apa? Tapi kalau kita menggali lebih dalam, menyoroti lebih dalam, kita bisa berpikir begini. Kita ini berada di tempatnya musuh, yaitu Babel,
Jadi kita jangan menjadi berkat di sini. Untuk apa kita berkarya di sini? Ini bukan tempat kita. Ini daerahnya musuh, dan musuh tidak perlu diberkati. Kalau mau menjadi berkat, kita jadi berkat bagi sesama orang Israel. Soul Seeker, aku permudah kata-kata untuk kita bisa menghayati. Begini, kalau mau menjadi berkat, lebih baik menjadi berkat sesama orang Kristen. Kalau mau menjadi berkat, ya jadi berkat sesama orang-orang di gereja. Tetapi itu bukan maksud Tuhan. Berita nabi palsu tidak bisa melihat bahwa Tuhan mau memakai Israel untuk menjadi berkat, bukan hanya bagi orang Israel, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Aku mendengar ayat ini senang ya. Rupanya dalam pembuangan saja Tuhan sudah menanamkan jiwa misi kepada orang Israel untuk menjadi berkat. Amin. Makanya kalau mengusahakan kesejahteraan, itu adalah merupakan misi, menjadi misi, punya hati misi, walaupun di tempat musuh, walaupun di tempat pembuangan. Amin. Paham? Sudah sejak kitab Kejadian kita membaca berita ini. Sudah sejak panggilan Abraham, Tuhan mengatakan, Aku akan menjadikan engkau berkat bagi kaum yang lain di muka bumi, bagi bangsa-bangsa lain. Amin. Artinya Tuhan sudah menanamkan jiwa misi kepada Abraham, memberitakan Injil, memberitakan kabar kesukaan, bukan hanya kepada orang Israel, memberi berkat bukan pada kaumnya saja, tetapi memberi berkat kepada kaum yang lain di muka bumi, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Soul Seeker, orang Israel berpendapat untuk tidak mendirikan apa-apa di tanah Babel, tidak mau berkarya di Babel, karena mereka mengatakan bukan tempatku, ini tempat asing. Sekali lagi, yang seperti ini adalah berita dari nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu, di mana nabi palsu mengajarkan ajaran yang berbeda dari yang diajarkan Yeremia. Yeremia menerima perintah, pengajaran dari Tuhan, perintah dari Tuhan bahwa meskipun berada di tanah asing, di tanah Babel, di tanah di mana kita bukan dianggap menjadi orang first class citizen, tanah yang mungkin kita mengalami diskriminasi, tetapi tetap bukan alasan untuk tidak mendirikan rumah, membuat kebun, beranak cucu, untuk tetap menjadi berkat bagi daerah tersebut. Kita mesti membuang gambaran-gambaran eskatologi yang membawa kita kepada mimpi-mimpi tentang surga, tentang mendirikan paradise on earth, karena itu tipikal nabi-nabi palsu. Mereka tidak bisa menerima bahwa Israel sebetulnya sedang didisiplin Tuhan, berada dalam pembentukan Tuhan selama 70 tahun. Nanti memang ada saatnya untuk kembali, tapi belum sekarang. Tuhan sudah beritahukan 70 tahun, dan di dalam saat yang belum ini, mereka tetap harus berkarya dan menjadi berkat sebagai mereka berada di tanah perjanjian, seakan-akan mereka sudah kembali ke Israel. Nabi-nabi palsu itu menahan orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk tidak berkarya, untuk tidak menjadi berkat. Dalam pikiranmu ada perasaan itu, ada pikiran itu yang terlintas, kita tidak perlu menjadi berkat, kita tidak perlu berkarya. Ini tempat yang tidak sesuai dengan iklim sense of business. Ini tempat yang tidak sesuai dengan sense of artku. Waduh, ngedul, angel. Haleluya. Saudaraku, hari ini pembacaan Alkitab kita tadi dari Matius 5, kasihilah musuhmu. Perintah mengasihi yang diperluas sampai kepada musuh-musuh. Dalam hal ini, Babelonia adalah musuh yang menawan bangsa Israel. Kamu dan aku saat ini hidup di Indonesia, tentu saja tidak bisa kita mengatakan Indonesia musuh. Absurd kalau mengatakan seperti ini,
kita mendapatkan banyak berkat dari Indonesia. Kita ini cari makan di Indonesia, bahkan kita minum dari air Indonesia. Lawan kata mengusahakan kota adalah tidak usah mengusahakan kota. Seperti kata nabi-nabi palsu, tunggu saja, nanti kita akan mengusahakan kota Yerusalem, mengusahakan kesejahteraan Yerusalem. Bukan kota ini, bukan kota Babel. Yerusalem itu kota perdamaian, city of peace. Tapi yang di sini bukan. Ini kota celaka, ini kota kutukan. Jadi tidak usah mengusahakan shalom di sini. Tidak ada shalom di sini. Shalom adanya di Yerusalem. Shalom adanya di surga. Inilah yang nabi-nabi palsu ajarkan. Kurang ajar ya, nabi-nabi palsu itu ya, menyesatkan umat Tuhan. Kegagalan untuk bersaksi di tanah pembuangan adalah karena umat disesatkan oleh pengajar-pengajar palsu seperti itu. Dalam hal ini kalau kita reduksikan atau kondensasikan, sebetulnya cuma ada dua macam. Yang pertama, ada pengajar yang mengajarkan bagaimana orang Kristen bisa terus mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri. Makin lama makin kaya, makin sukses. Dan di mana kita berada, kita menyedot keuntungan untuk diri sendiri. Inilah yang diajarkan pengajar-pengajar palsu. Yang kedua, ajaran yang mengikuti Yeremia bahwa dimanapun kita berada, entah itu tempat pembuangan atau tanah perjanjian atau apapun lainnya, ketika kita ada di situ, kita menjadi berkat. Kita mengusahakan kesejahteraan kota, mengusahakan kesejahteraan bagi banyak orang. Amin. Saudara, pada waktu aku memiliki pabrik, perusahaan, memang ada middle management dan juga ada struktur manajemen yang bagus, sehingga dipikirkan bagaimana mengurangi tenaga manusia SDM-nya, tetapi mengangkat atau melebihkan atau memberikan nilai lebih bagi produksi. Saudara, saat itu Tuhan ingatkan aku bekerja untuk memberi berkat, bukan untuk yang namanya ngirit tenaga ning okeh batine. Ngirit tenaga tapi keuntungan banyak. Mengusahakan kesejahteraan, kita harus memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk bekerja pada kita. Yang kedua, pada waktu aku mengepus suatu produksi karena dikejar target dari konsumen, saya memberikan kerja lembu, bonus. Tetapi saat itu Tuhan berbicara, orang-orang ini menjadi begitu lelah dalam bekerja. Memang mereka dibayangi, ditarik dengan bonus, dengan uang lebih. Tetapi kita sebagai pemimpin, kita tidak boleh seperti itu. Karena apa? Banyak pemimpin, pembisnis mengatakan ini mumpung kesempatan, mumpung laku, ini mumpung baru tren, ini mumpung banyak permintaan. Lalu kita menggencet yang namanya karyawan kita, yang menggencet yang namanya buruh. Soul seeker, aku tidak melakukan itu. Jadi soul seeker, kesejahteraan kota, kalau orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengerti, bukan untuk memperkaya diri, tetapi memperkaya banyak orang. Amin. Abraham itu dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, bukan untuk menikmati berkat sendirian, bagi diri, bagi keluarganya saja. Kekristenan tidak mengajarkan kita menikmati berkat buat diri sendiri. Soul seeker, ingat, dengar, soul seeker, kekristenan tidak mengajarkan kita menikmati berkat buat diri sendiri. Makanya banyak orang Kristen jarang yang ditemui sugih blegedu. Tetapi orang Kristen yang kaya, dia juga pasti memperkaya banyak orang. Makanya Tuhan mengatakan kesejahteraan kota, bukan kesejahteraan kaummu, bukan kesejahteraan lingkungan orang gereja, kesejahteraan kota. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun, orang yang tidak mengenal juru selamat pun, harus engkau berkati. Harus, dan harus. Amin. Haleluya.
Abot toh? Rodo abot yo. Haleluya. Lihatlah Yesus Kristus apa yang dia cari di dalam dunia waktu dia berinkarnasi. Fasilitas apa yang dia cari, posisi apa yang dia cari, yang dia kejar, kekuasaan apa yang menarik Yesus Kristus, kekayaan dan kemudahan-kemudahan apa yang menarik Yesus Kristus. Tidak ada. Tidak ada. Dia datang jelas sekali untuk mati dan menyelamatkan orang-orang pilihannya, orang-orang berdosa. Dia datang bukan untuk menikmati keindahan kota Yerusalem atau apapun, tapi dia datang dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu menyelamatkan orang-orang. Haleluya. Di ayat yang ke-10 dikatakan tentang lamanya, yaitu 70 tahun. Jadi ini bukan waktu yang terlalu singkat, meskipun juga bukan ratusan tahun, tapi tetap diberikan kesempatan yang cukup. Soul Seeker paham ini, bahwa ketika Tuhan memproses kita, Tuhan membicarakan waktu. Kenapa dibicarakan waktu? Supaya waktu yang Tuhan katakan itu menjadi pengharapan kita. Kenapa Tuhan bicara 70 tahun? Itu supaya kita tahu introspeksi ke dalam. 70 tahun itu masih masuk akal. Mengapa? Pada tahun ini saja, begitu banyak orang yang bisa berusia lebih daripada 70 tahun. Musa pernah mengatakan umur hidup manusia 70 tahun. Dan kalau kuat 80 tahun. Dalam hal ini saya tidak mau terlalu berlebihan dalam menafsirkan. Mungkin saja memang kebetulan sama-sama menyebut angka 70 tahun itu, dan bukan sengaja dikaitkan. Tapi yang aku mau katakan adalah begini, umur kita kurang lebih segitu, 70-80 tahun. Kecuali kamu lebih panjang umurnya, 90 mungkin sampai 100 tahun. Dan di dalam kesempatan yang terbatas ini, inilah masa pembuangan kita di dalam dunia untuk kita berkarya bagi Tuhan. Oke, kita lanjut, Soul Seeker. Calvin pun memang membicarakan bahwa dunia sekarang ini adalah tempat pembuangan. Maksudnya apa? Bahwa kita di sini memang sementara. Kita akan kembali, akan ada homecoming. Calvin sangat menekankan perenungan kehidupan yang akan datang, meditation of future life. Tapi itu tidak kemudian membuat Calvin tidak melakukan apa-apa di Jenewa, lalu setiap harinya cuma duduk di pinggir danau, merenung-renungkan kapan Tuhan datang kembali. Aku mau ketawa, banyak orang hanya merenung di pinggir laut, di pinggir sungai, di bawah pohon penantian. Tidak demikian, dia berkarya di Jenewa, dia mendirikan akademi, sekarang ini jadi universitas. Dia mendirikan sekolah, dia menikah, dia juga mengajarkan jemaatnya demikian. Meskipun dia tahu hidup di dunia ini cuma sementara. Dunia ini mungkin cuma 70-80 tahun engkau hidup, tapi engkau dipanggil, kamu dipanggil untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal, di mana kita merasa dibuang, di mana menurut apa yang dikatakan Yeremia. Ada penafsir mengatakan waktu mereka di dalam pembuangan berkarya, itu merupakan tanda bahwa mereka bisa menerima kedaulatan Tuhan dan pengaturan Tuhan. Keren. Mengerti, Soul Seeker? Di dalam situasi pembuangan tidak bisa berbuat apa-apa, dikatakan bukan menjadi the first class citizen, tetapi dia justru mengerti akan kedaulatan Tuhan. Dia mengerti akan pengaturan Tuhan dalam hidupnya. Dalam kesukaran, tanpa kedaulatan Tuhan, engkau tidak akan mengalami apa-apa. Engkau tambah sukar. Di dalam kesukaran, dalam pergumulan, kalau engkau tidak mengizinkan Tuhan yang mengatur, engkau makin deprok, makin nyungsep, saudara. Itu yang terjadi. Tanda bahwa mereka menaklukkan diri dalam strategi pengaturan Tuhan. Memang Tuhanlah yang menempatkan kita di sini. Karena Tuhan yang menempatkan, jangan tidak berdamai dalam keadaan. Jangan memberontak. Jangan seperti yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu. Kita tidak kerasan di sini. Kita mau ngapain di sini? Intinya, Tuhan tempatkan kamu di situ.
bekerjalah, berkaryalah. Paham, soul seeker? Jadi berdamailah dengan, bukan hanya dengan dirimu, tetapi berdamailah dengan keadaan. Situasi bisnis yang sulit, berdamailah dengan keadaan itu. Karena dalam kesulitan di situ ada pengaturan Tuhan, ada kedaulatan Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Tetapi kalau kamu sudah menolak, bagaimana pengaturan dan kedaulatan Tuhan bisa bekerja di dalam diri kita? Sebagai contoh, aku tidak tahu sampai berapa lama aku berada di kota Jakarta ini. Mungkin juga sampai aku meninggal, tetap ada di kota Jakarta. Tidak ada yang tahu, tapi di dalam waktu yang terbatas itu, usahakanlah kesejahteraan kota tempat kamu tinggal. Ini berarti aku harus ada penerimaan akan kedaulatan Allah, dan aku tidak mimpi-mimpi saja, tetapi aku ada di Jakarta. Aku bukan ada di Amerika. Aku tidak mimpi-mimpi di Amerika atau mimpi di Hong Kong. Tidak, aku tidak bermimpi dimanapun, tetapi aku harus mengerti bahwa aku ada di Jakarta dan aku harus berguna di kota Jakarta ini. Kita sekarang lagi ada di kota mana? Lalu kita harus berkarya di sana, menjadi berkat di sana. Ini adalah kota tempat Tuhan menaruhmu. Jadi ada trust, ada kepercayaan, ada iman bahwa Tuhan tetap adalah Tuhan yang tidak lupa akan janjinya. Tuhan tidak pernah untuk tidak menggenapi, pasti digenapi. Kita ini bukan seperti orang yang nyeblok kene, nyeblok kono, dan mengatakan aku ini musafir. Kita ini musafir di dunia karena tempat kita tinggal selamanya ada di surga. Tetapi musafir, lalu engkau pindah. Ayat ini mengatakan usahakan kesejahteraan kota. Kalau engkau mau pindah, usahakan dulu kotamu sudah sejahtera belum. Engkau sudah memiliki sesuatu yang bisa engkau berkarya atau belum. Amin. Haleluya. Akan datang waktunya Israel akan dikeluarkan dari pembuangan, tapi sebelum waktu itu datang, di sini pun diminta untuk berkarya, mendirikan rumah, buatlah kebun, silakan menikah, beranak cucu. Soul Seeker, di dalam tafsiran Fred Tain, dia mengaitkan bagian ini dengan Ulangan 20 mengenai hukum perang. Di ayat 5-10 mengenai maju berperang dikatakan siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa yang telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, ke kebunnya, supaya ia jangan mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa yang telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Soul Seeker, banyak orang yang memulai tetapi tidak bisa meneruskan. Dalam ayat itu tadi mengatakan harus menikmati, artinya harus beruntung, harus berhasil, dan untuk dinikmati. Amin. Kita berusaha, kita berbisnis, harus menikmati. Orang Kristen bukan orang yang harus menderita, tetapi harus bisa menikmati hasil dari jerih lelahnya. Ini menarik, perintah ini mirip dengan Yeremia 29. Kita tidak boleh tafsir bagian ini sebagai kalimat sinis. Ini kalimat yang memang dimaksudkan demikian. Jadi dalam hukum perang pun ada pengaturannya untuk orang-orang yang baru beli rumah, baru bertunangan, dan Tuhan memperhatikan sampai sejauh ini. Waktu kita membaca Yeremia 29 berdasarkan terang Ulangan 20, artinya sekarang ini bukanlah waktunya untuk berperang. Jadi dirikanlah rumah, buatlah kebun, menikah. Ini persis seperti yang dikatakan Ulangan 20. Memang kamu tertawan oleh karena Nebukadnezar. Secara politik memang Nebukadnezar Babelonia itu musuh, tetapi nikmati saja, karena ini bukan waktunya berperang. Nikmati saja dengan mendirikan rumah, dengan membuat kebun, dan nikmati hasilnya, karena ini bukan waktunya berperang. Mengerti, Soul Seeker? Seharusnya musuh kan dilawan berperang, tetapi ini bukan waktunya untuk menikmati.
Inilah yang mau dikatakan dengan rujukan pada Ulangan 20. Jangan ditafsir bahwa orang Israel tidak berani berperang melawan musuh, tapi bahwa memang belum waktunya untuk berperang kembali. Dan kalau tidak diperintahkan Tuhan untuk berperang, maka jangan berperang. Soul Seeker membaca dalam sejarah di zaman sebelum Yesus Kristus, ada banyak orang berusaha untuk jadi Mesias dan mencoba berperang melawan kerajaan Romawi, tapi satu persatu akhirnya mereka kalah karena mereka memang bukan bagian dari janji Tuhan. Dikatakan dalam Yeremia tadi, usahakanlah kesejahteraan kota, Shalom, di kota di mana kamu aku buang. Jadi ini adalah momen Shalom, momen sejahtera, bukan momen perang. Maka jangan membenci musuh-musuh. Sedangkan orang yang dalam kehidupannya ada konflik, kebencian, permusuhan yang tidak selesai-selesai, yang tidak beres-beres, lapor sini, lapor sana, ganti pengacara untuk melaporkan, tidak ada rekonsiliasi, ia tidak mungkin mengusahakan kesejahteraan kota di mana tempat ia tinggal. Karena dia sendiri tidak ada shalom, dia sendiri tidak ada damai dalam kehidupannya. Dia sendiri terus-menerus berada dalam konflik yang tidak selesai-selesai dalam kehidupannya. Maka bagaimana mungkin dia mau mengusahakan shalom bagi sekelilingnya? Sekali lagi, waktu dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota, Shalom Aleichem bagi kota di mana kamu tinggal, itu mengasumsikan bahwa kita sendiri bisa berdamai. Pertama-tama, berdamai dengan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang mengatur, yang berdaulat, dan juga berdamai dalam keadaan yang kita alami saat. Bahwa di kota tempat Tuhan taruh kita, jadi berdamai saja. Jangan ngamuk-ngamuk terus, jangan tidak puas terus, jangan menggerutu dan protes terus, karena akhirnya kita tidak jadi berbuah di sana. Karena akhirnya kita tidak bisa menikmati hasil. Lalu kita hanya cuma bermimpi, seandainya saya di New York. Haleluya. Untuk apa kamu memikirkan tempat yang bukan-bukan, yang sebetulnya tidak relevan hidupmu? Kalau kita hidup berdamai dengan pengaturan Tuhan, bahwa memang Tuhan yang menghendaki kita berada di situ, kamu berada di situ, maka kita bisa mengusahakan shalom, sejahtera bagi kota di mana Tuhan menempatkan kita. Mengusahakan shalom bisa diterjemahkan dengan to seek well-being, atau dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain memakai istilah to promote well-being. Tapi bukan cuma well-being. Kalau kamu membaca bagian ini, dikatakan bahwa kamu juga dipanggil untuk mendoakan. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Mendoakan musuh. Mendoakan musuh itu tidak gampang. Kalau kita sudah terbiasa dengan cancel culture, musuh itu tinggal kita hapus dari memori kita. Kita anggap tidak pernah ada lagi, tidak pernah tahu tentang bagaimana musuh itu, supaya kita tidak terlalu sakit. Amin. Soul Seeker, pada akhir tayangan ini, kembali lagi saya mendorong, encourage kepada kamu, supaya kamu jangan menggerutu tentang keadaanmu saat ini. Jangan bingung, jangan kamu menjadi putus asa, tetapi berdoalah kepada Tuhan dengan doa yang penuh dengan sukacita, dengan doa yang penuh dengan pengharapan dengan Tuhan, bahwa tanah yang kering menjadi tanah yang subur. Bahwa di mana kita berada, kita memberkati musuh kita. Seperti firman Tuhan katakan, memberkati musuh itu seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Tetapi artinya kita memberkati. Orang Kristen dipanggil Tuhan bukan untuk memperkaya diri sendiri, tetapi memperkaya banyak orang. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi berkat, mensejahterakan kota. Aku tidak bicara mensejahterakan negara. Pada tayanganku yang lalu, aku bicara orang-orang Kristen harus menjadi orang-orang yang bisa menjadi pejabat untuk mensejahterakan negara. Tetapi ini cuma lingkupnya kecil, kota. Apa yang dibutuhkan kota kita? Bantu. Ketika terjadi banjir, karena Merapi, saya turun ke Kali Code, ke Sungai Code, saya ikut membersihkan itu pasir-pasir yang nempel di gedek atau rumah bambu yang di pinggir Kali Code. Saya di situ bukan hanya semalam, berhari-hari untuk membantu. Itu namanya kesejahteraan kota. Bukan kita hanya
mie instan. Bukan, tetapi kita pun apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Karena itu memberikan kesejahteraan kota. Setiap kali saya naik becak, saya selalu tanya, Pak, namanya siapa, Pak? Dia katakan, Pomo, nama saya Daud, Pak. Gitu. Bagaimana menyenangkan hati orang? Naik becak jangan nawar. Ketika dia sudah memberikan harga tertentu, sudah bayar aja. Ketika saya di Jakarta sama. Setiap kali saya naik Grab mobil, lalu di situ harganya sekian, saya selalu memberikan uang, lalu Pak kembalinya, dah tidak usah Pak, kembalinya untuk Bapak. Wah terima kasih Pak. Tapi kalau kamu hanya kembalinya 2.000, dah Pak ambil ya cuma 2.000. Kalau misalnya 34.000 lalu engkau uangmu 100 dan kamu katakan, dah Pak ambil. Saya bukan kaya, tapi saya mengusahakan. Bukan saya banyak duit, tidak. Saya mengusahakan ketika saya bisa memberkati, saya memberkati dari lingkaran yang kecil. Betul, saudara? Kiranya ini menjadi berkat. Tetap semangat. Engkau akan diberkati Tuhan, engkau akan berhasil, engkau akan menjadi orang yang ternama. Haleluya. Tuhan memberkati. Aku berdoa. Tuhan Yesus, aku mendoakan untuk setiap orang yang mendengar dan melihat channel Think of Soul channel ini. Berkatilah Tuhan, supaya mereka memahami bahwa ketika Tuhan mengatakan mengusahakan kesejahteraan, di situ Tuhan turut campur, di situ Tuhan turut berkarya, di situ Tuhan turut untuk menjadi pendorong, menjadi provider kami. Tuhan tolong kami Tuhan. Setiap orang sadar, bukan usaha dengan kekuatan diri sendiri, membanting tulang dengan diri sendiri, tetapi dengan satu konsep, satu tujuan untuk kesejahteraan kota. Dan di situ Tuhan akan masuk di dalamnya, akan ikut memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan, dan kiranya tayangan ini boleh menjadi berkat dan menjadi kesukaan bagi setiap orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, dari Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa tayangan berikutnya. Bye. Haleluya. Shalom. I like him. What's good my YouTube video from your friend Uf. Of course, you guys might be following me already on my channel Think of Soul. Stay tuned for the end of this video. Thank you so much guys for watching this video. I appreciate you guys support, and until next time, peace.